Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Ini adalah hari Minggu 14 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Tahir. Firman Tuhan terambil dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan ke-42. Seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Dia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dari orang itu dan ia menjadi tahir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bebas dari penyakit fisik dan juga penyakit spiritual, penyakit karakter, dan penyakit kebiasaan-kebiasaan buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus dan zaman-zaman sebelumnya, mengalami sakit kusta adalah perkara yang sangat serius karena pengobatan yang belum didapatkan dan belum ditemukan. Namun kita yang hidup di zaman abad modern ini, abad yang ada saat sekarang, kita sudah bertemu dengan berbagai macam obat yang baik, yang canggih, namun juga memang ada penyakit-penyakit baru yang belum diketemukan obatnya. Tetapi pada waktu itu, kusta itu lebih menyeramkan daripada kanker. Kusta itu lebih menyeramkan dari berbagai macam penyakit yang lainnya. Anggota-anggota tubuh kita, jari kita itu bisa terlepas karena kusta. Sehingga kusta itu penyakit yang menakutkan. Sekalipun itu adalah anggota keluarga kita, akan dipisahkan. Tidak boleh satu rumah. Bahkan setelah sembuh pun, setelah sembuh dinyatakan oleh imam, kalau memang kemudian sembuh, itu harus diasingkan selama 7 hari. Sebelum kemudian imam mengatakan bahwa dia sembuh total. Jadi sangat menakutkan. Menjadi sembuh dari sakit penyakit yang namanya kusta dan menjadi tahir adalah impian yang sangat luar biasa bagi orang yang sedang mengalaminya. Pada saat kita menghadapi berbagai macam persoalan, tidak hanya berbicara tentang sakit kusta, ada banyak aspek apa yang diperjuangkan oleh manusia. Kusta kita, mungkin penyakit kita itu adalah kemiskinan, penyakit kita adalah persoalan kehidupan, sesuatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang menyulitkan kita, sesuatu yang kita harapkan bisa terlepas dengan segera. Sehingga makna daripada kusta yang sesungguhnya adalah dalam pemahaman manusia adalah mungkin sesuatu yang menghambat kita, yang membuat kita sulit bergerak, yang membuat kita tidak diterima, yang membuat kita tidak dihargai, yang membuat kita tidak bisa berfungsi hidup secara maksimal. Sehingga penyakit memang bisa saja penyakit, orang yang terkena stroke, orang yang terkena penyakit yang memang berat, dia sulit untuk berfungsi dalam hidupnya, sehingga mimpi dan harapannya bagaimana bisa sembuh, bagaimana dalam doanya, "Tuhan sembuhkan aku, jamah aku, pulihkan aku," itu menjadi harapan dan mimpinya. Sehingga kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mewah, kesehatan menjadi sesuatu yang diimpikan, kesehatan itu adalah sesuatu yang diidamkan untuk orang yang sedang sakit. Tetapi di hadapan dan pandangan Tuhan, tahir tidak hanya berbicara tentang penyakit fisik, tapi kita ditahirkan dari dosa kita. Kalau kita lihat di dalam Imamat, bagaimana dikatakan Imamat pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, bahwa orang-orang Lewi itu aku akan mentahirkan seperti menyucikan emas dan perak. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-7 dikatakan, "Ya Tuhan," sebuah doa dari Daud, "bersihkanlah, basuhkanlah aku, tahirkanlah aku dari dosaku, supaya aku menjadi lebih putih dari salju." Dalam Imamat 14 ayat 8 sampai 9 itu memang penyakit kusta yang sesungguhnya. Setelah ditahirkan dan sembuh, maka dia mencuci pakaiannya, mencukur rambutnya, membasuh tubuhnya, dan tinggal di luar kemah seperti yang dijelaskan tadi selama 7 hari. Artinya penyakit kusta baik secara fisik, baik secara spiritual, baik secara karakter adalah sesuatu yang buruk yang bisa membunuh kita. Penyakit kusta fisik bisa membunuh kita. Tetapi ada penyakit dosa ya karakter, itu bisa membunuh karakter kita, membunuh hubungan kita. Dan Alkitab mengatakan iblis itu memang pembunuh. Membunuh. Apa yang dimaksud dengan membunuh?
Dia memang tidak akan bisa membunuh fisik kita, tapi membunuh di dalam artian kita menjadi orang-orang yang mati di dalam dosa kita, mati di dalam keserakahan kita, mati di dalam arogansi kita, mati di dalam hawa nafsu kita, mati di dalam jalan yang kita pilih sendiri, dan kita meninggalkan jalan Tuhan. Dan pada akhirnya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, dia akan mengalami mati juga, yaitu kematian kekal. Cukup menarik yang disebut dengan kematian kekal. Kematian kekal itu sebetulnya bukan mati. Dia itu hidup, tetapi di dalam penderitaan yang kekal. Itu disebut dengan mati kekal. Kalau mati secara pemahaman kita, selesai. Orang yang mati secara fisik, dia tidak bisa merasakan lapar, tidak bisa merasakan susah, dia tidak akan bisa merasakan berbagai macam perasaan-perasaan yang buruk selama hidup. Tetapi mati kekal adalah sebuah siksaan yang kekal, dalam kehidupan yang kekal, namun di dalam penderitaan. Jadi, mati kekal itu sangat menakutkan. Biarlah kita berjuang, tidak hanya berdoa untuk kesembuhan fisik kita, dari kusta-kusta penyakit-penyakit kita yang saat ini mungkin bukan kusta, mungkin jantung, mungkin ginjal, mungkin ada penyakit-penyakit kronis lain dalam hidup kita. Kita berdoa, mungkin itu bukan kita, tapi anggota keluarga kita. Kita berdoa mohon kesembuhan. Tetapi ada kusta yang bisa menyerang pikiran kita. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran penuh dengan sifat-sifat licik. Penyakit kusta itu bisa menyerang juga hati kita. Iri hati, kemarahan, kebencian, rasa takut, rasa khawatir. Dan kusta itu juga bisa menyerang mulut kita. Kita berkata-kata yang menyakiti orang lain, melukai orang lain. Kita seringkali bersikap arogan, meninggikan diri, dan merendahkan orang lain. Itu kusta mulut. Ada kusta mulut, ada kusta pikiran, ada kusta perasaan. Dan seluruh kehidupan kita bisa menjadi penuh dengan kusta. Biar kita menjadi orang yang ditahirkan oleh Allah dan berdoa, ya Tuhan, tahirkanlah aku seperti pengakuan dosa Daud dalam Mazmur 31. Bersihkanlah aku ya Tuhan, basuhlah aku ya Tuhan, tahirkanlah aku ya Tuhan, supaya aku menjadi lebih putih dari salju dan lebih putih dari bulu domba. Maka perjuangan kita tidak hanya berbicara tentang penyakit fisik yang seringkali punya kepekaan. Kita sangat cepat untuk meminta kesembuhan dari penyakit fisik. Bayangkan sakit gigi saja, betapa susahnya. Kalau kita ke dokter gigi, sakit gigi, ternyata antrian banyak. Waduh, itu luar biasa. Kita akan kesal sekali, setiap menit itu seakan-akan waktu-waktu yang sangat menyiksa. Lalu setelah kemudian ke dokter, dokter mungkin memberikan resep, lalu perjalanan mencari obat itu menyiksa. Kalau kita sedemikian berjuang untuk kesembuhan daripada sakit fisik, mengapa kita tidak berjuang juga dengan segera supaya kita cepat sembuh dari sakit pikiran, dari kusta mulut, kusta pikiran, kusta perasaan, kusta kehidupan. Tangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah. Jalan kita menuju kepada jalan-jalan yang menyimpang dan meninggalkan jalan Tuhan. Jadilah tahir. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan secara menyeluruh. Tidak hanya sakit fisik, tapi sakit karakter, sakit spiritual, sakit pikiran, sakit perasaan, kusta mulut, kusta kehidupan. Tuhan, tahirkanlah aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan, tahirkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, jadilah orang yang sembuh dari sakit fisik dan juga sakit spiritual. Amin.